Di balik tabir gaib yang menyelimuti Gunung Kaf, tersembunyi kisah-kisah epik dan puisi-puisi sufi yang telah menggetarkan hati umat Islam selama berabad-abad. Dari hikayat 1001 Malam hingga perjalanan burung-burung menuju Simurg dalam Mantiq Al-Tayr, Gunung Kaf bukan sekadar legenda, melainkan cermin jiwa yang merindu pada kebenaran ilahi. Seperti firman Allah dalam surah Ali Imran 3:190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Gunung ini mengundang kita untuk menyelami kekayaan budaya Islam dan menapaki perjalanan spiritual menuju ma'rifatullah, pengenuan Allah yang hanya dapat dicapai dengan hati yang murni. Apa rahasia yang tersimpan di puncak Zamrud Gunung Kaf? Bagaimana gunung ini menjadi jembatan antara hikayat rakyat dan pencarian batin menuju Allah? Mari kita jelajahi warisan budaya dan makna spiritual yang menjadikan Gunung Kaf sebagai simbol abadi keimanan dan keajaiban ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Pembahasan Gunung Kaf bagian 3. Aspek budaya dan literatur Gunung Kaf atau Jabal Kaf bukan hanya simbol teologis dan kosmologis dalam Islam, tetapi juga elemen penting dalam budaya dan literatur Islam. Sebagai gunung mitis yang mengelilingi dunia dan menjadi batas antara alam nyata dan gaib, Gunung Kaf telah menginspirasi berbagai hikayat, puisi dan karya sufi yang memperkaya warisan budaya Islam. Dalam tradisi, Gunung Kaf sering muncul sebagai latar cerita yang penuh misteri, tempat petualangan spiritual, dan simbol perjalanan menuju kebenaran ilahi. Bagian ketiga ini akan mengeksplorasi peran Gunung Kaf dalam hikayat Islam, literatur sufi, pengaruhnya dalam budaya populer, serta hubungannya dengan ajaran Al-Quran yang menekankan pentingnya merenungkan tanda-tanda Allah. Gunung Kaf dalam hikayat Islam dalam tradisi lisan dan tulisan Islam, Gunung Kaf sering muncul dalam hikayat-hikayat klasik, seperti Alf Laila wa Laila, 1001 Malam, sebuah kumpulan cerita yang berasal dari tradisi Arab, Persia, dan India. Dalam beberapa kisah, Gunung Kaf digambarkan sebagai tempat yang jauh dan sulit dijangkau, dihuni oleh makhluk-makhluk gaib seperti jin, peri, dan burung Simurg yang legendaris. Misalnya, dalam salah satu cerita Alf Laila wa Laila, seorang pangeran melakukan perjalanan berbahaya menuju Gunung Kaf untuk mencari harta atau kebijaksanaan, hanya untuk menemukan bahwa perjalanan tersebut adalah ujian iman dan keikhlasan. Hikayat-hikayat ini seringkali mencerminkan nilai-nilai Islam seperti pentingnya ketabahan dan keimanan dalam menghadapi ujian. Dalam surah Al-Baqarah 255, Allah berfirman, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Dalam konteks ini, perjalanan menuju Gunung Kaf dalam hikayat sering dianggap sebagai metafora untuk ujian spiritual yang harus dihadapi oleh setiap Muslim dalam mencari kedekatan dengan Allah. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan pelajaran moral dan spiritual yang selaras dengan ajaran Al-Quran. Gunung Kaf juga dikaitkan dengan kisah-kisah tentang para nabi, terutama Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dikenal karena kekuasaannya atas jin, angin, dan binatang, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Naml 20:16-17. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami telah diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini adalah karunia yang nyata." Dalam beberapa riwayat, Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Gunung Kaf dengan bantuan angin yang tunduk padanya. Di sana, ia bertemu dengan makhluk-makhluk gaib yang mengakui kekuasaannya, tetapi puncak Gunung Kaf tetap tertutup baginya, menunjukkan bahwa ada rahasia ilahi yang hanya Allah ketahui. Kisah ini memperkuat gagasan bahwa Gunung Kaf adalah tempat yang hanya dapat diakses sepenuhnya oleh makhluk-makhluk pilihan Allah, seperti malaikat,
Gunung Qaf dalam literatur Sufi. Dalam tradisi Sufi, Gunung Qaf memiliki makna yang sangat mendalam sebagai simbol perjalanan spiritual menuju Allah. Para Sufi seperti Fariduddin Attar, Jalaluddin Rumi, dan Ibnu Arabi sering menggunakan Gunung Qaf dalam karya mereka untuk menggambarkan puncak kesadaran spiritual. Salah satu karya paling terkenal adalah Mantiq Al-Tayr, Konferensi Burung. Karya Attar, di mana sekumpulan burung melakukan perjalanan menuju Gunung Qaf untuk mencari simurgh, burung mitos yang melambangkan kebenaran ilahi atau bahkan Allah sendiri. Perjalanan ini penuh dengan rintangan, seperti lembah-lembah godaan, ketakutan, dan keraguan, yang mencerminkan tahapan-tahapan dalam perjalanan sufi menuju ma'rifatullah, pengenuan Allah. Dalam Mantiq Al-Tayr, Gunung Qaf bukan hanya tempat fisik tetapi juga metafora untuk hati yang telah dimurnikan. Ketika burung-burung akhirnya sampai di Gunung Qaf, mereka menemukan bahwa simurgh adalah cerminan dari diri mereka sendiri, sebuah simbol dari kesatuan dengan Allah. Konsep ini selaras dengan ajaran Al-Quran dalam surah Asy-Syura 42:11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Gunung Qaf dalam literatur Sufi menjadi simbol dari pencarian batin untuk mendekati Allah yang hanya dapat dicapai melalui penyucian jiwa dan keikhlasan. Rumi dalam puisi-puisinya juga sering merujuk pada Gunung Qaf sebagai tempat yang melampaui dunia material. Dalam salah satu puisinya, ia menulis bahwa Gunung Qaf adalah tempat di mana hati bertemu dengan rahasia ilahi, sebuah gagasan yang mencerminkan ayat dalam surah Al-Hadid 27:3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Bagi para Sufi, Gunung Qaf adalah simbol dari kebenaran batin yang tersembunyi di balik tabir dunia material. Dan perjalanan menuju gunung ini adalah perjalanan menuju kesadaran akan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Pengaruh budaya gunung. Gunung Qaf tidak hanya memengaruhi literatur Islam, tetapi juga budaya populer dalam dunia Islam. Dalam seni, puisi, dan cerita rakyat, Gunung Qaf sering digambarkan sebagai tempat yang penuh keajaiban, dihuni oleh makhluk-makhluk seperti jin, perik, dan burung simurgh. Dalam seni miniatur Persia dan Turki, Gunung Qaf sering digambarkan sebagai gunung yang berkilau dengan warna zamrud, dikelilingi oleh awan dan cahaya ilahi, mencerminkan keindahan ciptaan Allah sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rahman 55:76, bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Dalam budaya populer, Gunung Qaf juga muncul dalam cerita-cerita petualangan yang menggambarkan pahlawan yang berusaha mencapai gunung ini untuk mendapatkan kebijaksanaan atau harta karun. Namun, cerita-cerita ini selalu menekankan bahwa hanya mereka yang memiliki hati yang bersih dan iman yang kuat yang dapat mendekati Gunung Qaf. Hal ini selaras dengan ajaran Al-Quran dalam surah Asy-Syarh 94:5-6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Pesan ini mengajarkan bahwa perjalanan spiritual seperti perjalanan menuju Gunung Qaf memerlukan ketabahan dan keimanan. Hubungan dengan Al-Quran, meskipun Gunung Qaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, konsepnya terkait irat dengan ayat-ayat yang menekankan pentingnya merenungkan ciptaan Allah. Dalam surah Al-Baqarah 264, Allah berfirman, "Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." Gunung Qaf, sebagai simbol batas alam semesta, mengajak umat Islam untuk merenungkan kebesaran Allah dan mengakui keterbatasan manusia dalam memahami rahasia ciptaannya. Selain itu, konsep tabir, gaib yang melindungi Gunung Qaf dari pandangan manusia, mencerminkan ayat dalam surah Al-Isra, tiub 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Gunung Qaf dalam tradisi menjadi simbol dari rahasia ilahi yang hanya dapat diakses melalui izin Allah, mengingatkan umat Islam untuk
tetap rendah hati di hadapan pengetahuannya yang tak terbatas. Relevansi budaya dan literatur Gunung Kaf memiliki relevansi yang besar dalam budaya dan literatur Islam karena ia menghubungkan imajinasi manusia dengan ajaran spiritual. Dalam hikayat, Gunung Kaf mengajarkan pentingnya keberanian dan keikhlasan dalam mencari kebenaran. Dalam literatur Sufi, ia menjadi simbol perjalanan batin menuju Allah. Dalam budaya populer, ia memperkaya seni dan cerita rakyat dengan keajaiban dan misteri. Semua aspek ini memperkuat pesan Al-Quran bahwa ciptaan Allah penuh dengan tanda-tanda bagi mereka yang berpikir, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran 390. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Gunung Kaf, dengan segala kemisteriusannya, terus menginspirasi umat Islam untuk mencari makna yang lebih dalam dalam kehidupan dan ciptaan Allah. Bagian berikutnya akan membahas aspek spiritual Gunung Kaf, termasuk peranannya dalam perjalanan Sufi dan hubungannya dengan konsep Ma'rifatullah dalam Islam. Pembahasan Gunung Kaf bagian 4. Aspek spiritual dan Ma'rifatullah Gunung Kaf atau Jabal Kaf dalam tradisi Islam bukan hanya simbol teologis, kosmologis dan budaya, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam, terutama dalam konteks tasawuf atau sufisme. Sebagai gunung mitis yang dianggap sebagai batas antara alam nyata dan gaib, Gunung Kaf sering digunakan oleh para sufi sebagai metafora untuk perjalanan batin menuju Allah, yang dikenal sebagai Ma'rifatullah atau pengenuan Allah. Dalam tradisi, sufi mencapai Gunung Kaf berarti mencapai puncak kesadaran spiritual, di mana jiwa manusia menyatu dengan kebenaran ilahi. Bagian keempat ini akan mengeksplorasi aspek spiritual Gunung Kaf, peranannya dalam perjalanan sufi, hubungannya dengan ajaran Al-Quran, dan relevansinya bagi kehidupan spiritual umat Islam masa kini. Gunung Kaf sebagai simbol perjalanan sufi. Dalam tradisi sufi, Gunung Kaf adalah simbol tertinggi dari perjalanan spiritual menuju Allah. Para sufi seperti Fariduddin Attar, Jalaluddin Rumi, dan Ibnu Arabi sering menggunakan Gunung Kaf dalam karya mereka untuk menggambarkan tahapan-tahapan dalam pencarian Ma'rifatullah. Salah satu karya paling terkenal adalah Mantik Al-Tair, Konferensi Burung, karya Attar, di mana sekumpulan burung melakukan perjalanan panjang dan penuh rintangan menuju Gunung Kaf untuk menemui Simur, burung mitis yang melambangkan kebenaran ilahi atau bahkan Allah sendiri. Perjalanan ini mencerminkan tahapan-tahapan dalam tasawuf, seperti taubat, sabar, tawakal, dan akhirnya fana, peleburan diri dalam Allah. Dalam Mantik Al-Tair, Gunung Kaf digambarkan sebagai tempat yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang telah melewati 7 lembah, yang masing-masing mewakili ujian spiritual seperti kerinduan, cinta, pengertian, kemandirian, tauhid, keheranan, dan kefakiran. Konsep ini selaras dengan ajaran Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 2:95. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Perjalanan menuju Gunung Kaf dalam pandangan sufi adalah metafora untuk proses penyucian jiwa, di mana seseorang harus meninggalkan ego dan keinginan duniawi untuk mendekati Allah. Rumi, dalam puisi-puisinya, juga sering merujuk pada Gunung Kaf sebagai tempat di mana hati bertemu dengan rahasia ilahi. Ia menulis bahwa Gunung Kaf adalah cermin jiwa yang murni, sebuah gagasan yang mencerminkan ayat dalam surah Al-Hadid 57:3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Bagi Rumi, mencapai Gunung Kaf berarti menyadari bahwa Allah adalah kebenaran yang ada di dalam diri manusia, sebuah konsep yang dikenal sebagai menemukan Allah dalam hati. Ini selaras dengan ajaran Al-Quran dalam surah Qaf 50:16, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Gunung Kaf dan konsep Ma'rifatullah. Dalam tasawuf, Ma'rifatullah adalah tujuan tertinggi dari perjalanan spiritual, yaitu pengenalan dan kedekatan dengan Allah melalui hati yang telah dimurnikan.
Gunung Kaf dalam konteks ini menjadi simbol dari puncak ma'rifatullah, tempat di mana jiwa manusia dapat melihat Allah dengan mata hati. Ibnu Arabi, seorang sufi terkenal, menggambarkan Gunung Kaf sebagai tempat di mana tabir duniawi terbuka, mengacu pada konsep bahwa hanya mereka yang telah mencapai tingkat spiritual tertinggi yang dapat memahami rahasia ilahi. Ini selaras dengan ayat dalam surah Asy-Syura 42:52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya, engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan keimanan itu, tetapi kami menjadikannya cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dalam tradisi Sufi, perjalanan menuju Gunung Kaf sering dikaitkan dengan konsep fana dan baka. Fana adalah peleburan ego dan keinginan duniawi, sementara baka adalah keadaan di mana jiwa tetap hidup dalam kehadiran Allah. Gunung Kaf sebagai simbol puncak spiritual, mewakili baka, di mana jiwa menyatu dengan kebenaran ilahi. Konsep ini mencerminkan ayat dalam surah Ar-Rahman 55:27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Gunung Kaf dalam pandangan Sufi adalah tempat di mana seseorang menyadari kefanaan dunia dan keabadian Allah. Hubungan dengan Al-Quran, meskipun Gunung Kaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, konsepnya terkait erat dengan ajaran Al-Quran tentang pentingnya mencari kedekatan dengan Allah melalui perenungan dan keimanan. Dalam surah Ali Imran 39-91, Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu mereka yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi." Gunung Kaf sebagai simbol batas alam semesta mengajak umat Islam untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dan mencari makna spiritual dalam ciptaannya. Selain itu, konsep tabir gaib yang melindungi Gunung Kaf dari pandangan manusia mencerminkan ajaran Al-Quran tentang keterbatasan pengetahuan manusia. Dalam surah Al-Isra 17:85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Gunung Kaf sebagai simbol rahasia ilahi mengingatkan umat Islam bahwa ada pengetahuan yang hanya dimiliki Allah dan tugas manusia adalah mencari kedekatan dengannya melalui iman dan amal saleh. Relevansi spiritual bagi umat Islam Gunung Kaf memiliki relevansi yang besar dalam kehidupan spiritual umat Islam, terutama dalam konteks modern di mana tantangan duniawi seringkali mengalihkan perhatian dari tujuan spiritual. Dalam tradisi Sufi, perjalanan menuju Gunung Kaf mengajarkan pentingnya menyucikan hati dari godaan dunia, seperti harta, kekuasaan, dan ego. Ini selaras dengan ajaran Al-Quran dalam surah Al-Imran 3:14. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itu adalah kesenangan hidup dunia, tetapi di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep Gunung Kaf dapat menginspirasi umat Islam untuk menjalani hidup dengan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Misalnya, melalui zikir, salat, dan perenungan, seorang Muslim dapat mendekati Gunung Kaf dalam hatinya, mencari kedekatan dengan Allah di tengah kesibukan dunia. Dalam surah Asy-Syarh 94:56, Allah berfirman, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Ayat ini mengingatkan bahwa setiap ujian dalam perjalanan spiritual, seperti rintangan menuju Gunung Kaf, akan diikuti oleh kemudahan bagi mereka yang sabar dan ikhlas. Gunung Kaf dalam konteks modern di era modern, di mana materialisme dan sekularisme sering mendominasi, Gunung Kaf tetap relevan sebagai pengingat akan pentingnya spiritualitas. Banyak umat Islam masa kini yang mencari makna hidup melalui praktik-praktik sufi, seperti meditasi, zikir, dan pembacaan Al-Quran. Gunung Kaf sebagai simbol perjalanan batin
mengajak umat Islam untuk tidak terjebak dalam kehidupan duniawi yang fana, tetapi mencari kebenaran abadi yang hanya ditemukan dalam kedekatan dengan Allah. Selain itu, konsep Gunung Kaf dapat menjadi inspirasi untuk menghidupkan kembali tradisi literatur dan seni Islam. Dalam seni kontemporer, puisi, dan bahkan film, Gunung Kaf dapat digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan perjuangan manusia dalam mencari makna hidup. Ini mencerminkan ajaran Al-Quran dalam surah Al-Mulk 67:2. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik perbuatannya. Gunung Kaf dalam konteks ini menjadi simbol dari ujian spiritual yang harus dihadapi setiap Muslim untuk membuktikan keimanannya. Kesimpulan Gunung Kaf sebagai simbol spiritual dalam tradisi Islam menawarkan wawasan mendalam tentang perjalanan menuju Allah. Dalam tasawuf, ia adalah metafora untuk ma'rifatullah, puncak kesadaran spiritual, di mana jiwa manusia menyatu dengan kebenaran ilahi. Dalam Al-Quran, konsep Gunung Kaf terkait dengan ajaran tentang tanda-tanda kebesaran Allah, keterbatasan pengetahuan manusia, dan pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian. Bagi umat Islam masa kini, Gunung Kaf tetap relevan sebagai pengingat untuk mencari makna hidup melalui spiritualitas, merenungkan ciptaan Allah, dan menjalani kehidupan dengan hati yang bersih dan iman yang kuat. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.